Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Manajer sebagai Pembuat Keputusan. Sasaran pembelajaran menggambarkan 8 langkah dalam proses pembuatan keputusan, menjelaskan 3 cara manajer membuat keputusan, mengklasifikasi kondisi keputusan dan pembuatan keputusan, menggambarkan gaya pembuatan keputusan, mengidentifikasi teknik pembuatan keputusan yang efektif. A. Menggambarkan 8 langkah dalam proses pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan terdiri dari 8 langkah, yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah. Setiap keputusan diawali dengan masalah, yaitu perbedaan antara kondisi yang ada dan yang diinginkan. 2. Mengidentifikasi kriteria keputusan. Setiap pembuat keputusan mempunyai kriteria yang memandu keputusannya, walaupun mereka tidak dinyatakan secara eksplisit. 3. Memberikan bobot kriteria. Pembuat keputusan harus memberi bobot pada masing-masing kriteria agar dapat mempunyai prioritas yang tepat dalam membuat keputusan. 4. Mengembangkan alternatif. Dalam proses pembuatan keputusan mengharuskan pembuat keputusan menyusun daftar alternatif yang ada yang dapat memecahkan masalah. 5. Menganalisis alternatif. Setelah alternatif diidentifikasi, pembuat keputusan harus mengevaluasi setiap kemungkinan. 6. Memilih alternatif. Memilih alternatif terbaik atau yang menghasilkan total tertinggi di langkah 5. 7. Mengimplementasikan alternatif. Menerapkan keputusan dalam tindakan dengan memberlakukan kepada mereka yang terpengaruh dan membuat mereka berkomitmen terhadapnya. 8. Mengevaluasi efektivitas keputusan. Langkah terakhir dalam proses pembuatan keputusan melibatkan evaluasi hasil keputusan untuk melihat apakah masalah sudah terpecahkan. B. 3 cara manajer membuat keputusan. 1. Membuat keputusan secara rasionalitas. Pembuatan keputusan oleh manajer bersifat rasional, yaitu mengasumsikan mereka dan membuat pilihan yang logis dan konsisten. 2. Pembuatan keputusan rasionalitas terkait pendekatan yang lebih realistik. 3. Pembuatan keputusan peranan intuisi. Pembuatan keputusan yang didasarkan pada pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. C. Kondisi keputusan dan pembuatan keputusan. Ketika membuat keputusan, manajer mungkin menghadapi 3 kondisi yang berbeda, yaitu 1. Kepastian. Situasi yang ideal untuk membuat keputusan adalah kepastian, yaitu situasi di mana manajer dapat membuat keputusan yang akurat dari setiap alternatif sudah diketahui. 2. Resiko. Suatu situasi yang jauh lebih umum dari pembuatan keputusan menurut kepastian adalah resiko, yaitu kondisi di mana pembuat keputusan dapat mengestimasikan kemungkinan hasil yang pasti. 3. Ketidakpastian. Apabila menghadapi sebuah keputusan dan hasilnya tidak pasti, bahkan tidak dapat mengestimasikan kemungkinan hasil yang pasti, bahkan tidak dapat mengestimasi probabilitas yang masuk akal, biasanya disebut dengan ketidakpastian. Manajer menghadapi situasi pembuatan keputusan yang tidak pasti. B. Gaya pembuatan keputusan. Gaya berpikir yang merefleksikan 2 hal, yaitu sumber informasi yang cenderung digunakan seseorang, eksternal dan internal, dan bagaimana seseorang memproses informasi tersebut, linear dan non-linear. 12 kesalahan dan bias pembuatan keputusan yang umum adalah terlalu percaya diri, gratifikasi segera, efek jangkar, preskripsi selektif, konfirmasi pembangkaian, ketersediaan melayani diri sendiri, dan pengamatan. Model pembuatan keputusan manajerial membantu menjelaskan bagaimana proses pembuatan keputusan digunakan untuk memilih alternatif terbaik melalui maksimalisasi atau kepuasan, dan kemudian mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan. Ini juga membantu menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan, termasuk rasionalitas, jenis masalah dan keputusan, terstruktur dan terprogram, kondisi pembuatan keputusan, kepastian risiko, ketidakpastian, dan gaya pembuatan keputusan, linear atau non-linear. E. Teknik pembuatan keputusan yang efektif. Manajer dapat membuat keputusan dengan memahami perbedaan budaya dalam pembuatan keputusan, mengetahui kapan waktu untuk keluar, menggunakan proses pembuatan keputusan yang efektif, dan mampu membantu organisasi yang dapat menemukan hal yang tidak terduga serta beradaptasi secara cepat dengan lingkungan yang berubah. 6 karakteristik proses pembuatan keputusan yang efektif, yaitu
1. Berfokus pada apapun yang penting. 2. Logis dan konsisten. 3. Mengakui pemikiran subjektif dan objektif serta campuran analisis dengan pemikiran intuitif. 4. Hanya membutuhkan informasi yang cukup untuk memecahkan masalah. 5. Mendorong dan memadu pengumpulan informasi yang relevan serta opini tertentu. 11. Dapat diandalkan, mudah digunakan, dan fleksibel. 5. Kebiasaan organisasi yang sangat diandalkan yaitu sebagai berikut. 1. Tidak tertipu dengan kesuksesan. 2. Tidak menempatkan para ahli yang di garis depan. 3. Memberikan situasi yang tidak terduga memberikan solusi. 4. Menerima kompleksitas. 5. Mengantisipasi sembari mengakui keterbatasan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.